hanya sekedar penampilan seperti itu. Dia memiliki nasab kepada dengan Rasulullah SAW. Bukan yang diwarisi dari Rasul, ini yang dicari. Nasab dengan itu. Makanya guru yang telah pergi mendahului masih punya kesempatan, besar kesempatan untuk menghadapi murid-muridnya. Masih ini kisah ini. Siapa yang mengingkari keulamaannya Ibnu Uyainah? Ulama salaf, bukan salafi, ulama salaf. Siapa yang mengingkari keulamaannya Sufyan Tsauri? Ahli hadis. Dan dia yang bertanya seperti itu, dan ini dikutip oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab ini. Judulnya kitab ini Ar-Ruh, perbincangan tentang Allah. Ini menjadi masalah. Murid-murid Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ini banyak mengingkari guru. Sedikit salah, sedikit bid'ah, sedikit. Bukan kepada kita merontak, kepada gurunya. Para maksiat itu kepada kita. Yang mempersembahkan kita adalah ketaatan. Taat kita dimana? Wal maksiat itu semuanya orang-orang suci. Orang yang mendoakan orang yang mulia, orang yang mendoakan orang yang mulia, karena di sini juga dikisahkan gurunya berkata kepada muridnya, sering kau berdoakan ke saya. Padahal ini sudah meninggal guru ini. Gimana saya? Saya akan jelaskan supaya yang meninggal, guru yang meninggal namanya Zaid bin Ali Qara'ahu ba'da ashabihi bil manam faqala ama sallaita alayya. Saya sering-sering kau berdoakan saya. Maka berkata murid, iya guru saya sering berdoa. Apa kata guru? Inilah yang mengantar kamu mendapat derajat yang tinggi. Jadi sama lagi pandangannya orang. Pernah kita dengar itu yang berbicara di YouTube. Untuk apa kita doakan Rasulullah? Untuk apa kita kirim al-Fatihah kepada Rasulullah? Nama Rasul sempurna. Ini orang tidak tamat mengaji. Bukan nabi yang kita doakan karena sih. Pernah kita dengar begitu? Bahwa untuk apa nabi mau dikirimkan al-Fatihah? Nama Musa sudah sempurna. Untuk apa nabi didoakan? Nama Musa sudah sempurna. Seandainya dilakukan di sana Rasulullah, maka sahabat melakukan. Ini orang tidak pernah baca hadis. Apa hadisnya? Kalau kita sudah asal, apa kita baca? Kalau orang sudah asal mendengar asal, apa kita baca? Apakah itu bukan doa? Doa kepada siapa itu? Kepada Rasulullah. Masih mau diingkari? Allahumma rabba hazihi da'wah. Wahai Tuhan pemilik ajakan ini, hati Sayyidina Muhammad bin wasilah. Berikanlah Muhammad sebagai wasilah. Kenapa kita mendoakan kepada Muhammad menjadi wasilah? Karena kita mau mendapatkan wasilah dari Rasulullah SAW. Masih berarti berkata, untuk apa kita doakan Muhammad dan Muhammad sesungguhnya? Ini orang tidak paham Al-Quran, tidak paham hadis. Kenapa? Tidak lupa, tidak ada zikirnya. Arti Sayyidina Muhammad dan wasilah, apa lagi? Wal fadilah, kemudian apa lagi? Wasyaraf. Ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada Rasul dan Rasul manusia mulia. Maka dia berkata begini, apa hak ini manusia mulia mau mendata orang?
wasilah untuk mendapatkan kemuliaan. Itu yang dia tidak paham, karena secara letterlet saya yang dia mampu tangkap di situ. Apa bukan doa itu? Sampaikan doa diadakan di Rasulullah kalau melihat Ka'bah, ya tambahkan kemuliaannya. Untuk apa batu mau didoakan? Maksudnya itu, jadikanlah ini wasilah untuk mendapatkan kemuliaan dan kemuliaan. Ini orang tidak bahasa. Umpamanya saya berkata begini, ini bahasa sehari-hari. Kita kan umpamanya mutawali, kami berkuliah. Mutawali, jangan keluar. Saya berkata begitu, mutawali jangan keluar. Apa yang kita paham dari kata ini? Yang kita paham kalau menurut secara harfiah kita larang mutawali untuk keluar sampai kapan? Ada waktunya di situ. Tidak ada. Berarti larangan ini secara harfiah berlaku sampai hari kemudian. Tapi karena beliau banyak zikirnya, dia paham. Oh bukan sampai situ larangannya. Oh, kenapa harus larangan? Harus larangan. Karena ada anjing gila. Berarti batas waktu. Sekarang itu saya tidak bilang. Tapi beliau kan, oh saya larang kalau karena demo masuk kok. Jadi kalau sudah tidak ada demo, bagaimana? Sudah bisa? Tapi orang yang salah memahami ucapan seperti ini, mau demo, mau tidak ada demo, kalau keluar bid'ah. Tidak tangkap apa yang terkandung dalam ucapan dari kawanan kembali, karena konteksnya rusak orang kenalan gila. Berarti kalau sudah tidak ada gila, sudah bisa keluar. Tetapi mereka yang paham secara letterlet ucapan begini, oh tidak ada pernah mengucapkan Rasulullah begini. Mau ada anjing gila, mau tidak ada anjing gila, kalau keluar tidak. Mana cara berpikir mereka anjing? Nah kita yang salahkan. Saya punya pengalaman orang bertanya. Di sini juga adakah dalilnya? Adakah dalilnya orang yang berzikir sesudah sholat fardu? Begitu pertanyaan. Zikir berjamaah sesudah sholat fardu. Jadi saya bilang, salah pertanyaan Pak Ustaz. Kenapa salah? Salah karena Anda mencari dalil, sudah ada dalilnya. Yang perlu Anda cari ada larangannya. Apa dalilnya? Kita disuruh pada berzikir. Wasbirullah. Apa bukan perintah itu? Nah sekarang kapan kita dilarang berzikir? Di mana ada larangannya? Jadi salah pertanyaannya. Mencari dalil yang sudah ada dalil. Yang perlu dicari adakah yang melarang. Hukum merintah itu perintah, hukum kalau sudah ada larangan. Begitu juga sebaliknya, hukum larangan gugur kalau sudah ada perintah. Contoh, Mutawali besok ke rumah, nah? Mutawali besok ke rumah. Ini perintah kan? Perintah. Harus ke rumah. Tapi itu bisa gugur perintah itu kalau sudah ada larangan. Saya Mutawali nggak usah rumah karena bukan ini. Gugur tadi itu. Nah sekarang kali ini sudah ada perintah untuk berzikir. Kenapa masih membaca dalil? Aku bukan orang kutub namanya ini.
mau pergi, mau suruh, mau berbalik, perintah. Apalagi sesuatu. Jadi kita berbicara dalam hanya dan siapa yang mengajar kita semua? Guru kita. Mari kita bacakan manfaatnya kepada anak. Nabi Musa saja, Nabi Musa alaihissalam, Nabi disuruh oleh Allah mencari guru. Mungkin kita baca surah Nabi. Apa kata Musa? Saya sudah sempurna. Kata Allah, tidak Musa. Ada orang yang terpercaya. Begitu. Dan merasa dirinya sudah tidak ada lagi yang mengatasi. Ketemulah. Apa kata Musa kepada orang yang ditemui? Hal dari keadaan Tuhan ini imam rusda. Bolehkah saya beriktibar kepada? Bolehkah saya mengikuti kepadamu? Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu yang Allah titipkan pada diri. Itu rusda ilmu yang Allah titipkan kepada seseorang. Rusda. Maka saya katakan itu siapa yang tersesat barang tadi adalah waliyan mursyid. Makanya mursyid itu adalah sosok pribadi yang memiliki ilmu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila berkata ya anjing, ini salah. Tidak boleh berkata begitu. Anjing. Kau siapa? Musa. Berkata kepada saya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta. Bolehkah saya mengikuti? Untuk apa? Untuk mendapatkan rusdan, ilmu yang Allah titip pada diri. Kenapa? Apa katanya? Tidak bisa usah kau ikut sama saya. Kenapa? Kau tidak sabar. Kau tidak sabar. Abdul saya tadi insya Allah sabar. Saya akan menjadi sabar. Oke, kita tes. Ikutlah. Musa kepada hidup melakukan sebuah amalan yang menurut kesadarannya Musa salah diproses. Kalau kata kita syai'an imro, kau sudah melakukan kesalahan. Apa kata dia? Saya bilang kau tidak bisa sabar mengikuti saya. Karena ilmu hanya terbatas, ilmu fikih banyak yang kurang. Nah, ilmu ini ilmu yang dititipkan oleh Allah, ilmu yang tidak jelas, yang tidak nampak. Ilmu fikih itu kan ilmu yang nampak. Ilmu fikih adalah ilmu yang nampak. Contohnya, kalau rukuk, betul mati. Kalau berdiri imam, betul mati. Tapi ilmu yang mengajarkan hakikat, ilmu yang mengajarkan itu tak. Boleh saja sama-sama kita duduk, tapi tidak sama ilmu hakikat. Boleh saja. Umpamanya, saya ambil contoh. Saya katakan kamu bagus. Saya mau ikuti. Saya ikuti duduk yang saya bisa ikuti kepada beliau hanya duduknya, yang saya bisa ikuti hanya diamnya. Tapi saya tidak bisa ikuti ada ilmu hakikat.
Kenapa? Tidak dilihat. Tapi kalau duduk kan dilihat. Jangan-jangan beliau duduknya ada duduk tepatku, tapi saya duduk menghayal. Oh, kalau begitu perlu ada guru. Dan kita benarkan aku sendiri mengatakan para tajina lahu waliyan mursidan. Bahasa kita itu waliyan mursidan Andre Guru Patiwa. Bahasa kita saya tidak tahu bahasa Makassar. Itu waliyan mursidan Andre Guru Patiwa. Kenapa Musa? Tapi bukan merendahkan Musa. Ini hanya Allah menjadikan sarana pembelajaran kepada kita. Kita melakukan satu lagi perbuatan yang menurut Musa salah, menurut ukuran jangan nampak, menurut ukuran fikih salah, tapi bukan merendahkan ilmu fikih, tidak. Tapi itu sifat fikih. Laka dita syi'an nukra, bukan lagi berat, nukra, meningkat. Ini sudah melakukan betul perbuatan kecil kamu. Apa kata dia? Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'i sabra. Saya sudah bilang, tidak bisa ikuti saya. Jadi berat itu beriktibar, itu berat. Karena bukan perilakunya yang kita mengikuti. Ini yang ilmu hakikatnya kita harus tangkap seperti apa. Karena kalau ilmu sahihnya saja, gampang sekali. Kalau ruku, tahu mati. Kalau dulu lagi dulu, kalau gampang. Ini yang pertama ini yang diajarkan oleh Al-Quran kepada Musa mencari ilmu. Jangan selalu pakai ukuran lainnya. Bukan berarti menyepelekan ilmu fikih. Karena memang gunanya ilmu fikih seperti itu. Coba cari. Adakah berapa rukun salat? 13. Adakah di situ kata ikhlas? Karena bukan salah. Memang begitulah pekerjaan ilmu fikih. Ilmu syariat tidak pernah menyentuh ilmu, tidak pernah menyentuh amalan-amalan batin. Membaca Fatihah, menghadap ke kiblat, rukuk, sujud, iktidal, duduk. Ada ikhlas. Siapa yang mengajarkan ikhlas? Bukan ilmu fikih. Ada ilmunya. Ya, kita kenal ilmu tasawuf. Jadi kalau ilmu fikih saja yang kita modal kita pada saat kita yang dimati dia. Hanya guru pimpinan dari majelis ini, apa yang dia bawa? Ilmu kita. Jadi susah diterima oleh sebagian orang yang tidak menyebut seperti itu. Karena selalu orang pikir mati sama dengan tiada. Mati sama dengan tiada mati. Jadi kalau ada perkumpulan seperti itu untuk mendoakan beliau itu, mendoakan orang-orang mulia itu, tidak ada hubungannya. Dan ini tidak ada pada kesempatan ini. Siapa yang bilang begitu? Rasulullah. Kalau ada orang yang memberi salam kepada aku, maka Allah mengembalikan roh untuk ketemu dengan orang itu. Tidak maksud lagi datangnya orang-orang yang tidak mengikuti seperti ini. Bagaimana bisa bertemu antara roh orang hidup dengan rohnya orang mati? Baca lagi kitabnya ini, bukan Al-Jauziyah kamu sih. Guru apa judulnya? Hal tataraka arwahul ahya wa arwahul amwat. Bisa bertemu rohnya orang hidup
dengan Allah bisa. Ada kata berbahasa Indonesia, fotokopi kan di bawah kasih baca ini. Cuma masalahnya tidak berbahasa Indonesia, bukan memandangnya kita. Supaya kita punya pemahaman yang sama, kita dibersamakan dalam sebuah pemahaman. Orang yang dibersamakan dalam sebuah pemahaman akan dibersamakan dengan Dia. Kembali tadi pernyataan itu yang mengingatkan kita hidup. Contohnya Nabi Musa sudah ketiga kalinya masih menentang. Apa katanya? Hadza firaqu baini wa bain inna hiya mu'jizatun kita. Saudaraku kami di malam tasbih alaihi salam. Saya akan sampaikan apa yang tidak mampu kau tangkap. Memang manusia itu butuh penguatan dalam kehidupan. Dan kita, saya tidak bisa mengukur seperti apa mulianya seorang guru kepada dia. Apa kata Anda? Apa kata Anda kepada guru? Siapa yang mengajar saya satu guru, maka saya siap menjadi hamba pada orang itu. Siapa yang ini berapa umur yang saya kopi untuk kita? Ada maksud mampu kita begitu? Tidak ada itu. Tidak ada itu namanya ilmu yang diterima. Menerima kita mencari hati. Karena zikir itu tidak ada bahasanya. Tidak ada bahasanya. Kita mau bilang apa zikir? Bahasa apa yang kita buat untuk menerjemahkan itu zikir? Tidak ada bahasa. Oh, mengingat. Itu mengingat. Perbuatan mengingat adalah perbuatan pekerjaan akal. Pekerjaan akal. Nah, Allah sudah larang kita jangan pakai akal untuk berbicara dengan saya. Itu hadis qudsi itu. Jangan pakai kamu berbicara dengan saya. Tafakkaru fi khalqi wa la tafakkaru fi zati. Dan kau bisa teman berbicara dengan akal makhluk. Coba lihat. Saya sudah sampaikan kepada alladzina yadhkuruna Allah qiyam apa sampai wa yatafakkarun. Itu dua kata kerja di situ, dua pekerjaan. Yadhkuruna Allah, apa objeknya yadhkuruna Allah? Apa objeknya pikir, fi khalq. Dan dibalik ke situ, tidak ketemu. Tidak ketemu. Zikir itu tidak ada bahasa. Kita membahas apa? Kita mau bilang apa terjemahan itu. Makanya banyak orang salah terjemahan arti. Bukan apa itu. Pas dulu kemarin ada seminar internasional di UI. Kebetulan saya komandannya. Saya bilang itu terjemahan itu mengkhianati bahasa yang diterjemahkan. Aku begini. Pas guru berzikirlah kepada, maka aku akan berzikir kepada. Cocok kita dengan ini, menurut saya sama. Kenapa salah? Salahnya kita yang mau mengajar nanti Allah berzikir kepada kita. Kalau kita berzikir kepada itu terjemahan yang salah. Orang bertanya kalau begitu bagaimana terjemahannya? Kalau saya terjemahkan begini, kalau Anda mau menikmati zikirnya Allah pada hari itu, jangan pernah berhenti berzikir. Kalau tadi itu terjemahan berzikirlah kepada, saya akan berzikir kepada ini menabrak akidah. Makanya saya akan bantah terjemahan itu.
terkadang mengkhianati bahasa yang terdengar. Dan saya sampaikan pidato profesor saya dan tidak dapat. Coba kita lihat. Sama dengan dijajah anak sekolah. Bukan bersyarakat bahwa apabila datang perturunan Allah maka pasti tidak salah. Jadi kalau tidak ada pertolongan Allah, nah banyak orang merasa dirinya tidak ditolong oleh Allah, tidak ada pasti salah. Jadi kita terjemahkan begitu. Kalau Anda menikmati pertolongannya Allah, jangan pernah berhenti bertasbih. Itu manusia memang ingat lain. Apakah bukan guru yang menyelamatkan kita? Masih mau mengkhianati guru kita? Al-Quran berkata tadi, wa hadzal nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Apa terjemahannya? Inilah Rasulullah dan orang-orang yang beriktimak kepadanya, dan Allah menjadi penolong orang-orang beriman. Kenapa bukan Allah saja yang menjadi penolong? Itu Rasulullah, itu orang-orang yang beriktimak kepadanya. Masih kita menafikan keterlibatan seorang guru yang mendapat warisan, yang mendapat nasab kerohanian dengan Rasulullah. Selalu curiga terhadap orang. Mengkultuskan guru, bukan mengkultuskan guru. Kita memberikan posisi orang yang mulia karena memberikan kemuliaan kepada kita. Jadi kalau Anda ke dokter, Anda mengkultuskan dokter juga. Oh, pasrah disuruh minum obat, dia minum Pak. Kenapa? Anda mengkultuskan dokter, bukan karena beliau ahlinya. Maka bentuk ketaatan kita kepada seorang guru, kata ulama kita, harus seperti bagaimana seorang mayit berada di depan orang yang memandikannya. Pernah ada orang mayit dimandikan protes, jangan pegang tanganku. Harus seperti itu. Dan inilah ada seorang wali di sini, seorang guru mengajarkan kepada muridnya, sudah mati, sudah meninggal, dia ajar kepada muridnya, tingkatkan kewaraan, tingkatkan kewaraan. Berarti sudah almarhum. Kita tidak berpaham seperti itu karena kita memang memahami mati bukan berarti dia, tapi mati adalah apa. Kenapa kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kepadanya kita kembali. Kembali. Kembali itu artinya pernah di situ. Saudara, kepadanya kita kembali kepada Allah. Itu kembali apa artinya kembali? Pernah di situ. Anggaplah saya bilang saudara kembali. Kembali kamu ke saya. Nah itu kan gak ke saya. Cocok dengan bahasa itu. Salah kan? Tapi kalau saya katakan kembalilah kamu ke Bone, karena memang dia pernah di Bone. Ini kembalilah kepada ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Tapi persoalan kembali ini bersyarat. Apa persyaratannya? Kita kembali kepada Allah. Allah itu maha suci tidak? Anda masih suci? Kalau tidak suci, bagaimana kembali kepada yang maha suci? Gimana tidak?
Allah tuh. Nah, bagaimana menasihati orang yang seperti itu? Ditolak oleh Allah. Satu-satunya jalan untuk mensterilkan zikir. Itu jaminan Allah ala zikir. Dan zikir itu tidak punya waktu. Gairul waqti. Tidak ada keterkaitannya dengan waktu, tidak ada keterkaitannya dengan tempat, tidak ada keterkaitannya dengan keadaan. Ada yang mengerti seperti itu. Nah, itu saat itu pendapat. Yang saya bilang, bagaimana ada buktinya bahwa ada orang yang bersikir dengan menggunakan waktu? Saya tanya, apakah Bapak sama kesadaran Anda ketika Anda berada di masjid dan berada di luar masjid? Samakah kesadaran keindahan yang Anda buat waktu ada di masjid? Kalau tidak sama, berarti Anda mengukur Allah dengan tempat. Apa namanya itu? Pengkhianat Allah. Saya lebih kencang sedikit kepada beliau itu. Apakah sama Anda kemarihan terhadap Allah waktu salat dengan di luar salat? Kalau berbeda itu berarti Anda mengukur Allah dengan waktu, dengan tempat, dengan keadaan. Kenapa harus berbeda? Kenapa harus berbeda? Orang yang membedakan itu kenapa? Tidak dibina hatinya dengan zikir. Memang di dalam Al-Quran itu kita tidak menemukan apa itu definisi zikir. Tidak ada, coba tunjukkan saya. Ada definisi zikir dalam Al-Quran secara konseptual. Nah, Al-Quran hanya mengatakan berzikirlah kamu di pedang, di pagi dan siang hari. Berzikirlah kamu di waktu kamu duduk, di waktu kamu berdiri, di waktu kamu bangun. Apa itu zikir? Sekarang apa yang zikir? Rasulullah juga memberi zikir tidak secara kajian dan Rasulullah yang mengatakan zikir adalah nur yang dititip Allah pada orang-orang yang dia cintai. Sehingga orang-orang ahli zikir tidak buta berkah. Tidak buta berkah. Banyak orang yang menyampaikan masalah berkah. Kenapa? Karena otaknya itu sudah digerogoti dengan pemikiran-pemikiran sekuler. Ini bahasa Al-Quran ini adalah tanur. Inna insana li rabbihi ukurannya bukan ukuran apa, ukurannya sesuai dengan ini. Dan kan juga sudah masuk di dalam ini. Dan bisa kita tes sedikit apakah saya tidak masuk di dalam muda. Saya biasa tanya ya, pernah kita kehilangan uang 1 juta? Anda pernah bayangkan saya kalau hilang uang 1 juta? Jadi saja. Tidak salah, silakan gelisah. Kalau hilang, mana memang begitu. Tabii, persoalannya, apakah Anda juga gelisah kalau Anda tidak berzikir? Itu menjadi masalah. Artinya apa kalau begini? Ini manusia akan mulia. Untung ada guru musik yang akan mengajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf, mulai dari pagi saya dicatat terus. Mari kita sama-sama berdoa. Insyaallah mudah-mudahan Allah amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin.
وصلى وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلى وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل في قلبنا نورا وفي بصرنا نورا ويميننا نورا ويسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا ولنا نورا برحمتك يا أرحم. اللهم افتح علينا أبواب كل خير وتفتح على أوليائك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذاكرين بك المجتهدين بالنور وجهك الكريم وأكرم الذي لا يزال لسانه رطبا من أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وصلى الله على خير خلق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi hal yang disampaikan oleh Menteri Kota Prof. Dr. Kiai Haji Abdullah Beserta. Saya mewakili keluarga besar Majelis Fikih Muhammad dan keluarga besar Allahyarham Haji Muhammad Basir Bapak Jajani mengucapkan banyak terima kasih puan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Dan perkumpulan kita pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peringatan 40 hari pada malam hari ini kita peringati haulnya beliau. Semoga kita dapat mengikuti keteladanan beliau dan selalu terhubung secara rohani pada beliau. Maka sekali lagi saya memohon semoga sebagai wasilah semoga rohani kita hubungkan kembali kepada beliau. Maka marilah kita sama-sama memberikan suratul Fatihah kepada guru kita, orang tua kita, Allahyarham Haji Muhammad Basir kepada Jami. Suratul Fatihah. Dengan berakhirnya rangkaian acara pada malam hari ini, maka berakhirlah acara kita pada malam ini. Kurang dalam dirinya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu